الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله والطاعة فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين رحمكم الله, pada hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus berangkat hijrah meninggalkan kota Makkah, beliau sempat naik ke bukit yang berada di sebelah timur menghadap ke tempat sa'i yang disebut dengan Hazwarah, dan dia berkata kepada Makkah, wallahi, kata Nabi, innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ilallah walaula inni ukhrijtu minki ma kharajtu. Demi Allah, kata Nabi, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik bumi Allah dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak karena diusir oleh pendudukmu, aku tidak akan keluar dari Makkah. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, hadis singkat ini mengumumkan banyak hal dari diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, tentang keutamaan kota Makkah. Yang kedua, betapa hijrah itu adalah pekerjaan yang berat, dan Nabi sangat sedih berpisah dengan Makkah. Jangan mengira bahwa hijrah itu mengakhiri seluruh persoalan dakwah dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru banyak persoalan-persoalan yang lebih kompleks setelah hijrah. Misalnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mekah hanya menghadapi satu jenis musuh, yaitu orang-orang musyrik dari Quraisy dan suku-suku kecil lainnya. Tetapi ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi menghadapi orang-orang musyrik di kota Madinah, menghadapi ahli kitab dari Yahudi, menghadapi kelompok munafik, dan masih menghadapi orang-orang musyrik Mekah yang tidak ridha Nabi SAW membangun peradaban di Madinah. Ada banyak pesan-pesan perjuangan dari hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika memutuskan kapan dimulai penanggalan Islam itu, beliau memutuskan bukan pada saat Nabi dilahirkan, bukan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam awal menerima wahyu, tapi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Sesungguhnya hari kedua setelah menerima wahyu, Nabi sudah tahu bahwa dia akan diusir dan pindah dari Makkah. Ketika tadi malam Jibril datang kepadanya dan membawa pertama-tama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq bersama 5 ayat di dalam surat Al-Alaq. Khadijah keesokan harinya membawa Nabi kepada pamannya Warqah bin Naufal yang belajar Taurat di Syam 20 tahun. Dia seorang Nasrani yang taat dan tidak melenceng dari ajaran yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi SAW bercerita kejadian yang menimpanya di Gua Hira tadi malam, ada beberapa informasi yang disampaikan oleh Warqah bin Naufal. Yang pertama, Warqah berkata, innaka la nabiyyu akhir zaman,
innaka lanabiyyu hadhil ummah. Sesungguhnya engkau adalah nabi akhir zaman. Sesungguhnya engkau adalah nabi umat ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa dia adalah utusan Allah, bukan dari mulut Jibril, tapi dari mulut seorang Nasrani. Sebuah simbol kesinambungan dakwah Nabi adalah lanjutan dari dakwah para rasul-rasul terdahulu. Lalu yang menarik, ada informasi penting yang disampaikan oleh Waraqah bin Naufal pada hari yang sama. Hanya beberapa menit dari ketika Nabi tahu bahwa dia adalah Rasulullah. Informasi penting kedua yang disampaikan oleh Waraqah yang datang kepadanya tadi malam adalah Jibril yang juga datang kepada Musa. Lalu informasi yang ketiga, perhatikan. Waraqah berkata, sekiranya aku masih hidup, sekiranya aku masih kuat, masih muda, aku yang akan bersama membelamu ketika engkau diusir oleh kaummu nanti. Nabi terkejut dan bertanya, awamukhrijihum, apakah mereka akan mengusirku? Kata Nabi SAW. Sosok pribadi yang baik, berkata-kata santun, berlaku adil, jujur, tidak pernah punya perkara apapun dengan orang lain. Tapi Waraqah bin Naufal yakin, percaya bahwa Nabi SAW pasti akan diusir dari Mekah. Kata Waraqah, tidak ada seorang pun membawa seperti yang kau bawa, kecuali mereka akan dimusuhi dan diusir. La ilaha illallah yang ada di dalam hati kita itu bukan cek kosong. Dia butuh diperjuangkan. Ada banyak orang yang merasa terancam dengan la ilaha illallah. Ada banyak orang yang fobia dengan tauhid. Ada banyak orang yang merasa kepentingan-kepentingan yang terganggu. Ada banyak hegemoni yang ingin terus abadi di atas muka bumi ini, sehingga sanggup menyingkirkan pesan-pesan tauhid yang merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Saudara, akhirnya hari itu benar-benar tiba, bahwa keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut perjuangan. Tetapi hijrah mengajarkan kita makna pengorbanan yang sesungguhnya, bahwa engkau rela kehilangan apapun dalam hidupmu, asal tidak kehilangan Allah di dalam hidup. Saudara, hari Kamis 26 Safar tahun 14 kenabian, orang-orang Quraisy melakukan rapat paling penting di parlemen Darun Nadwah di Mekah. Rapat itu berakhir dengan keputusan Muhammad harus dibunuh. Pada saat yang sama, Jibril turun ke rumah Rasul SAW dan menyampaikan, "Udzina lakal khuruj." Kau sudah diizinkan untuk hijrah, wahai Nabi. Subhanallah. Perhatikan bagaimana mencekamnya Mekah ketika itu. Para sahabat-sahabat telah keluar. Gelombang-gelombang pertama seperti Abu Salamah, Mus'ab bin Umair, Amr bin Ibnu Ummi Maktub. Lalu kemudian dilanjutkan gelombang-gelombang sahabat yang 20 orang. Begitu juga termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq. Berkali-kali bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kapan aku diizinkan hijrah? Kata Nabi, sabarlah wahai Abu Bakar. Siapa tahu Allah memilihkan teman terbaik untuk hijrah. Abu Bakar berharap itu adalah Nabi SAW. Maka dia membeli 2 ekor onta seharga 800 dirham. Dicari kendaraan paling baik, disiapkan. Dia menunggu kapan waktu diizinkan untuk hijrah demi beribadah lebih tenang, mengabdi lebih sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, seluruh kenikmatan dunia ini tidak ada artinya kalau engkau tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau boleh kehilangan apapun dalam hidupmu, tapi jangan kehilangan Allah. Segala kendali kehidupan kita ini adalah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ketika memberi adalah anugerah, Allah ketika menahan adalah anugerah. Sebab Allah sayang kepadamu melebihi sayang orang tua kepada anak-anaknya. Tetapi kenal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah barang mahal dan tidak semua orang dapat merasakannya. Demi Allah, tidak ada orang yang lebih berbahagia dari dirimu kecuali dia lebih mengenal Allah dibanding dirimu.
kecuali dia lebih dekat kepada Allah dibanding dirimu, kecuali dia lebih taat akan aturan-aturan Allah kecuali dirimu. Arsitektur asal Jepang yang mendesain jembatan Bosporus menghubungkan antara Asia dan Eropa di kota Istanbul. Pada hari peresmiannya, setelah diresmikan oleh Perdana Menteri Turki, dia terjun ke laut Bosporus, bunuh diri. Orang-orang mendatangi kamarnya di Sheraton Bosporus. Di atas meja di kamarnya itu dia menulis, "Aku telah merasakan semua kenikmatan dalam hidup dan tidak ada rasanya. Sekarang aku ingin merasakan rasa kematian." Saudara, setiap orang yang sudah sampai kepada satu fase dia tahu bahwa dunia ini tidak ada artinya, akan faham betapa berartinya memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memelihara keimanan di dalam hatinya. Demi Allah, waktu itu akan sampai. Hanya soal waktu. Ada masanya kita dalam hidup ini melihat dunia sebagai segala sesuatu. Dunia is everything. Tapi beriring perjalanan waktu kita akhirnya sadar bahwa dunia bukan segalanya. Dunia is something. Dan demi Allah akan datang waktu di mana kita sadar bahwa dunia is nothing. Rasulullah SAW menerima perintah itu dari Jibril dan bertanya, siapa yang akan menemaniku Jibril? Jibril berkata, Abu Bakar As-Siddiq. Nabi segera pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq pada siang hari. Di waktu orang-orang di Mekah tidak biasa keluar karena teriknya matahari. Suhu 47 derajat Celcius di Mekah hampir sepanjang tahun. Nabi keluar pada waktu itu, meminta izin mengetuk rumah Abu Bakar dari jalan belakang. Abu Bakar tahu ada sesuatu yang istimewa dan berkata kepada kedua anaknya, ada hal penting yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi diizinkan masuk. Nabi memandang kepada Aisyah dan Asma, kedua putri Abu Bakar As-Siddiq, lalu Nabi berkata, "Akhrij anni man 'indaka ya Abu Bakar." Keluarkan orang-orang yang bersamamu wahai Abu Bakar. Lihat kehati-hatian. Berada di jalan kebenaran, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berarti harus sembrono, harus tidak memperhatikan keadaan di sekitarnya. Perlu strategi, perlu aturan-aturan, perlu kesabaran dalam berjuang di jalan ini. Saudara, Abu Bakar menjawab, "Innama hum min ahlika ya Rasulullah." Mereka ini adalah keluargamu ya Rasulullah. Diyakinkan begitu baru Nabi berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Udzina liyal khuruj." Aku telah diizinkan untuk hijrah. Telah keluar visa hijrah kepada wahai Abu Bakar. Lihat respon pertama Abu Bakar As-Siddiq ketika menerima informasi itu apa? Saudara, Abu Bakar adalah pedagang besar, bisnismen sukses di Quraisy. Tentu masih banyak meeting-meeting penting di Mekah. Masih banyak invoice yang belum ditagih. Masih banyak urusan-urusan bisnis yang belum tertunaikan. Tapi tanpa fikir panjang, yang pertama keluar dari mulut Abu Bakar As-Siddiq adalah, "As-suhbah ya Rasulullah." Izinkan aku yang menemanimu ya Rasulullah. Subhanallah. Hijrah itu bukan perjalanan wisata. Hijrah itu adalah perjalanan yang diintip oleh kematian setiap waktu. Perjalanan paling bahaya dan tidak tahu kapan akan kembali. Tapi Abu Bakar As-Siddiq faham harga memperjuangkan sesuatu di jalan Allah itu sangat besar. Dia faham dengan satu konsep yang disebutkan di dalam Al-Quran, "Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun." Saudara, renungilah baik-baik surat At-Taubah ayat 20 ini. Jadikan dia semangat dalam kehidupan. Allah berkata, sesungguhnya orang-orang yang percaya, orang-orang yang hijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan dirinya, mereka memperoleh kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka adalah orang-orang yang benar. Subhanallah. Di mata semua manusia, Abu Bakar akan kehilangan tanah air, kehilangan keluarga, kehilangan bisnis, kehilangan aset. Tapi Abu Bakar As-Siddiq faham nilai jauh lebih tinggi daripada angka-angka yang dapat dihitung oleh kasat mata manusia.
Saudara, inilah awal dari perjalanan hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian memulai segala sesuatu dari nol di Mekah. Kita dapat belajar bahwa ada hal yang diperjuangkan oleh orang-orang yang beriman, walaupun tidak terlihat, walaupun tidak konkret kasat mata, tapi dia percaya. Kekuatan percaya itulah yang membuat orang bergerak. Anda bisa bayangkan seseorang dengan penghasilan yang besar lalu mengantar ke lembaga zakat, zakatnya 100 juta, 500 juta, 1 miliar zakat. Jadi apa itu? Hilang. Untuk orang-orang miskin yang dia mungkin tidak kenal, kalau dia pergi ke dalam mobil, kelihatan bentuknya. Tapi orang beriman hidup di atas nilai-nilai yang jauh lebih tinggi daripada nilai-nilai material itu. Semoga khutbah singkat ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'ah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Saudara, Abu Bakar juga mengajarkan kita betapa membentuk circle inti dalam kehidupan itu akan membantu bagaimana kita sama-sama berjuang mempertahankan hal-hal yang paling bernilai dalam hidup. Abu Bakar melibatkan anak-anaknya, bahkan Asma binti Abi Bakar saat itu sedang hamil 8 tahun, harus bolak-balik menuju Gua Thur 3 hari berturut-turut. Setiap hari melakukan perjalanan sekitar 8 km bolak-balik. Untuk apa? Untuk mendukung perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu. Dan dari rahim yang penuh berkah itu kemudian lahir seorang yang sangat alim dan menjadi khalifah bernama Abdullah bin Zubair. Pada saat di Syam terdapat kekhilafan Bani Umayyah sedang di dalam gonjang-ganjing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apapun yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tidak ada yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjuanglah, sekecil apapun yang kau perjuangkan di agama ini tentu tidak akan hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah punya sifat Syakirun Alim, pandai berterima kasih dan mengetahui segala niat-niat, gerak-gerak serta seluruh yang kau korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala, walaupun di mata manusia tidak ada artinya. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك مكارم الأخلاق. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.